Teman-teman, balik lagi sama saya, dan di sini saya merakit PC lagi. PC yang dimana sangat over sih harganya, tapi menggunakan part-part yang rekomend. Seperti contoh yang ada di sini part-partnya semua. Dan di sini saya merakit PC di harga 20 jutaan, ya 20,6 jutaan lah. Dan apakah rekomend atau tidak ya tergantung part-part yang kalian pakai. Pasti ada yang bilang mending Ryzen 7, Ryzen 9, RTX 4070 maupun yang lainnya. Tapi tergantung part yang kalian pakai yang ada di sini ya. Gak cuma dari segi dua komponen aja, dari segi prosesor dan juga GPU, dari segi casing, CPU cooler, MOBO, power supply dan juga yang lainnya itu pengaruh juga. Intinya seperti itu. Dan di sini saya menggunakan Ryzen 5 9600X dan juga baru pertama kali sih saya pernah menggunakan itu. Dan juga menggunakan MOBO dari Asus juga yang ada di sini X870. Ya emang agak mahal sih dari segi harganya ya. Jadi ya wajar harganya di 20 jutaan. Kalau bisa menggunakan papat yang biasa, ya mungkin bisa di bawah 20 juta lah untuk yang itu. Tapi ingat tergantung papat yang kalian pakai untuk yang ada di sini. Dan tampilannya sangat keren sekali. Menggunakan tipe casing aquarium yang besar, ATEK lah, mid tower seperti contoh yang ada di sini. Produk terbaru dari APNX V1. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini, saya menggunakan ini Ryzen 5 9600X. Ya ini bisa dibilang saingannya Intel Core Ultra seri 5, sama-sama di harga 5 juta, tapi kali ini lebih murah. Dan aku juga next time akan mengetes ini dibandingkan dengan Core Ultra 5, lebih kencang yang mana, sama-sama di harga 5 jutaan. Dan di sini dia tuh memiliki 6 core 12 thread. Dan bagaimana performanya untuk Ryzen 9 dan juga panas atau tidak sih menggunakan prosesor yang ada di sini dari Ryzen 5 9000 series. Dan selanjutnya saya menggunakan MOBO dari Asus. Ini adalah ROG Strix X870A Gaming Wi-Fi. Ini harga mahal sih, sekitar 8 jutaan. Meskipun belum dijual di Indonesia beberapa toko, cuma ada yang serinya F kalau nggak salah sih di harga 8 jutaan juga yang berwarna hitam. Tapi kalau ini berwarna putih seperti penampakan yang ada di bagian dalam sini. Seri ROG harganya sangat tinggi sekali, bisa mendapatkan satu set PC kalau harga MOBO yang ada di sini. Tapi tergantung kebutuhan kalian. Ini pun juga ada banyak fiturnya juga sih, serta ada SSD NVMe heatsink yang sangat tebal banget. Tadi aku juga penasaran sih untuk menguji motherboardnya itu. Mungkin next time sih untuk mereview heatsink dari bawaan motherboard yang ada di sini, yang paling tebal banget lah. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM dari Clef Fit 5 di harga 1,6 juta, 2 kali 16 GB 32 GB di kecepatan 6000 MHz. Dan juga warnanya itu putih seperti penampakan yang ada di bagian dalam sini. Menyerupai dari segi MOBO-nya lah, sama-sama putih untuk RAM-nya. Ini juga udah bagus ya. Dan apalagi untuk review lebih lengkapnya, ada sih di video sebelumnya untuk yang ini. Bisa diocek sampai di 6600. Dan lanjut, saya tuh menggunakan GPU dari Asus juga. Asus RTX 4060 yang ada di sini. Dan juga penampakan di bagian dalam sini dual fan 8 pin power atau backplate-nya juga. Di harga terjangkau lah. Kalau barunya di harga 5 juta, kalau misal secondary ya di harga 4 jutaan lah, tergantung dari segi garansi dan juga penjualnya. Bisa di 4,4, 4,5 maupun 4,6. Untuk yang ini kita anggap aja ini baru, ya dimana kita sandingkan dengan Ryzen 5 9600X. Apakah kencang atau tidak performanya menggunakan GPU ini, yang dimana hemat daya juga sih. Dan apakah boros atau tidak performa yang ada di sini dengan kepapat yang ada di sini, di atasnya di akhir video. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan SSD dari Team Group EX2 1 tera ya. Ini cuma ada di studio aja 1 tera, jadi sebagai pengujian aja di harga 900.000. Kalau misalnya lebih rekomend silahkan cari yang 1 tera NVMe Gen 3 maupun Gen 4 itu ada sih. Mungkin mereknya Adata atau yang lainnya lah. Silahkan beli itu, gak usah mengikuti yang ada di sini ya. Ini sebagai contoh aja. Lebih rekomend menggunakan NVMe apalagi Gen 4. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan CPU dari Montek Hyperflow 360 ARGB dan penampakannya di bagian atas sini. Yang dimana tersebut untuk membandingkan Ryzen 5 9600X apakah bisa membandingkan atau tidak, lihat saja nanti di akhir video. Ya pastinya bisa lah, apalagi ini di Ryzen 5 dan juga ini di triple fan 360 mm. Tampilannya juga keren lah, sama-sama garansi dari DTG, sama seperti casing yang ada di sini. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply dari MSI A750 GF80 Plus Gold, full modular juga sih untuk mengangkat Ryzen 5 9600X dan juga RTX 4060. Ya udah lebih dari cukup lah, karena full loadnya tidak sampai di 350 watt kalau nggak salah. Jadi setengahnya ini juga nggak ada, ya mana-mana aja sih. Dan juga bisa upgradable ke depannya.
dan juga ini di harga 1,7 juta, emang agak mahal ya. Yang penting ada harga, ada kualitas, garansi di 10 tahun dari PT AAA. Dan selanjutnya saya itu menggunakan casing yang ada di sini. Ini produk terbaru dari APNX serinya V1 di harga 1,7, agak mahal, tapi dari segi fitur, kualitasnya ini sangat rekomen. Jadi mana video review lebih lengkapnya nanti sehabis ini ya, untuk lebih terkhusus di casingnya. Dan saya jelaskan apa aja fitur-fitur yang ada di sini. Dan penampakannya ini tipenya mid tower ATX, di bagian depan itu kaca, samping kaca, dan juga tipenya tersebut bukan kotak, tapi ya trapesium lah. Ada lekukan di bagian samping, seperti contoh gambaran yang ada di sini untuk penampakannya. Dan garansinya dari DTG untuk casing yang ada di sini. Dan yang terakhir saya menambahkan fan ada 3 juga dari APNX, yang dimana 14 cm ada 2, satunya yang 12 cm. Yang 14 cm tersebut di harga 170 ribuan atau 180 lah. Yang dimana untuk memasang fan di bagian samping depan, mengambil udara dari luar ke dalam, udah cukup banget. Dual fan ataupun pakai triple fan juga bisa, tapi yang 120 mm. Tapi yang kan 14 cm ya, agak beda. Dan juga tambahan di bagian belakang saya itu menambahkan fan 12 cm seperti contoh yang ada di sini dari APNX juga, serinya FV1 120, sama-sama serinya yang 14 cm sih, cuma yang membedakan yang ini 14 cm, yang ini 12 cm. Dari segi harganya lebih murah di 130.000 kalau nggak salah, harga di pojok situ untuk fan ini, supaya sepaket lah dari casing APNX dan juga fan yang APNX, garansi resmi dari DTG. Kurang lebih seperti itu, dan juga semua papat yang sudah saya sebutkan satu persatu, apakah ini rekomen atau tidak di harga 26 juta, ya silahkan komen aja di bawah lah untuk yang itu. Tapi sebelum itu, silahkan lihat dari segi performa yang ada di sini, dari segi tes gaming maupun yang lainnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi HP monitor menggunakan Montek Hyperfloat 360 untuk mendinginkan Ryzen 5 9600X, yang dimana minimalnya mendapatkan di 44 derajat dan juga maksimalnya di 73 derajat. Terbilang ini dingin semua. Untuk minimalnya cuma di aja di desktop kita ngapa-ngapain, yang untuk paling bawah cuma di 40-an, dan apalagi di maksimalnya saya tes di Geekbench, dan yang untuk paling tinggi cuma di 73 derajat, ini pun juga masih bagus. Dan lanjut ke gaming, yang pertama GTA 5, settingan 1440p dan juga settingan very high, dia tuh mendapatkan di 170 fps, terbilang ini lancar jaya. Settingan rata kanan di 2K mendapatkan di atas 150, dan kalau semisal di game GTA roleplay juga masih aman lah untuk yang ini di settingan rata kanan. Lanjut ke RDR 2, settingan 1440p dan juga settingan high mendapatkan di 77 fps. Bisa dibilang ini settingan paling aman, mendapatkan di atas 60 fps di settingan high. Kalau misalnya pengen lebih fps-nya, silahkan di settingan medium maupun di settingan low untuk yang ini. Lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1440p dan juga settingan ultra high, dia tuh mendapatkan di 74 fps. Ini pun juga lancar jaya, yang dimana settingan rata kanan mendapatkan di atas 60 fps di gamenya Assassin's Creed Valhalla. Lanjut ke Black Myth Wukong, settingan 1440p dan juga settingan medium, dia tuh mendapatkan di 87 fps. Ini pun juga settingan paling aman dan juga paling bagus lah, mendapatkan di atas 60 fps. Bisa dibilang gamenya tersebut agak berat ya. Kalau semisal pengen settingan high ataupun rata kanan, mungkin bisa di resolusi 1080p. Dan lanjut ke Top Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1440p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 235 fps. Bisa dibilang ini lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 200 fps. Gamenya ringan sih, jadi ya wajar lah untuk yang ini. Dan apalagi di game Valorant juga masih aman. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1440p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 91 fps. Ini pun juga rata kanan aman, mendapatkan hampir di 100 fps. Karena gamenya terbilang agak ringan ya wajar sih untuk yang ini di Shadow of the Tomb Raider.
Dan lanjut ke Far Cry 6, settingan 1440p dan juga settingan Ultra, dia tuh mendapatkan di 80 fps. Ini pun juga aman. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 60 fps. Bisa dibilang ini lancar jaya. Dan lanjut ke Blender, menggunakan project BMW, yang dimana ini mendapatkan di 21 detik. Menggunakan Ryzen 5 9600X dan juga RTX 4060 dengan CUDA core-nya. Dan lanjut ke dayanya, yang ada di sini minimalnya mendapatkan di 84 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja, terbilang ini agak boros ya, di atas 80-an. Mungkin karena ada banyak RGB-nya. Dan apalagi maksimalnya mendapatkan di 308 watt. Ini pun bisa dibilang standar pada umumnya lah. Bisa dibilang boros, bisa dibilang tidak. Dan apalagi menggunakan RTX 4060 yang hemat daya. Dan ini saya tes di gaming, dan dia mentok paling tinggi cuma di 308 watt. Meskipun rata-ratanya di 250-an watt lah untuk yang ini. Intinya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Apakah ini rekomen atau tidak? Di harga 26 jutaan mendapatkan Ryzen 5 5900X dan juga RTX 4060. Silahkan komen aja di bawah ya, apakah ini bagus atau tidak. Karena part-part yang ada di sini kebanyakan yang rekomen, dan apalagi yang paling over di motherboardnya menggunakan X870, jadi harga yang melambung tinggi. Dan kalau misalnya menggunakan part-part yang biasa atau yang semi rekomen lah, mungkin bisa mendapatkan di bawah 20 juta lah untuk komponen-komponen yang ada di sini menggunakan Ryzen 5 dan juga RTX 4060. Tapi tampilannya ini sangat keren, menggunakan casing APNX V1 tipenya Mid Tower dengan tampilan yang berbeda seperti pada umumnya di kalangan casing Aquarium. Dan apalagi ini produk terbarunya lah dari APNX V1. Kurang lebih seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika berminat untuk part-part yang ada di sini semua. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.